Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu bagaimana Ustadz kalau sholat sarungan terus sarungnya melorot umpamane utawa kena angin ya? Pak Rofi sarungan terus umpamane sarungnya melorot, muka-muka ya pakai celana dalam mudah-mudahan ya. Kalau celana dalam ya repot tadi sing belakang lah lo wae. Ya. Nah, ini kan membuka aurat. Membuka aurat itu sholatnya tidak sah. Ya, terima kasih. Selama tidak disengaja dan cepat-cepat dirapikan, itu sholatnya sah. Umpamane ngapunten, sholat terus anake sing cilik ku narik, ditarik begini, ya, melorot segitu, dan langsung dibetulkan. Kalau langsung dibetulkan ini itu sah. Tapi gak ngomong ini, "Lih, Bapak sholat sampean melorot gak oleh ngono ku." Lah, nek ngono ku gak sah. Ya, batal ngono ku. Ya pemana nek gak oleh ditutuk sisan, ya, tambah gak oleh. Ya seperti ibu-ibu ngapunten juga ya. Nah, kalau Ustadz kalau pakai mukena apa ya? Yang bawah sama atas itu bukan apa namanya itu ya? Potongan ya, apakah sah? Ya intinya selama auratnya ini tidak kelihatan, mukena apa saja boleh. Nah, aurat perempuan ngapunten ibu-ibu di dalam sholat ya itu semuanya ditutup kecuali wajah. Wajah ini boleh dibuka. Dan kedua telapak tangan, yang mana kedua telapak tangan itu yang dimaksud kedua telapak tangan itu yang putih sama yang coklat. Jadi yang coklat tidak usah ditutup. Ustadz hanya ini tidak, tapi ini juga boleh kelihatan ya. Jadi wajah sama telapak kanan ya, batnun wa dhahrun. Yang ini depan maupun yang belakang ini kelihatan masih boleh ya. Nah, ini yang jadi permasalahan ibu itu kan begini ya, mukenanya atau jilbabnya terus dia sampai sini Bu ya, kadang-kadang itu ya, jadi sini sih sampai sini supaya apa, enggak lepas. Nah, ini kadang-kadang menurut para ulama ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wajah itu sini sampai ini sudah tidak wajah. Kalau kelihatan ini berarti kelihatan apa? Kelihatan auratnya ya. Jadi kita upayakan kalau semampu mungkin nggak sampai segini ya. Jadi hanya segini-segini aja. Upayakan ya. Nah, kalau kelonggaran Ustadz tidak ada lagi ya, ini mafhum mamanya begitu. Ada ulama yang masih memperkenankan ya. Tapi lebih bagus kalau kita hati-hati bahwa wajah itu tumbuhnya rambut sampai janggut ini wajah ya. Telinga sampai telinga ini ya, ini wajah. Jadi kalau kelihatan telinganya itu tidak sah ya. Ada pertanyaan kan? Monggo ya belakang. Sholat pakai kaos kaki. Nah, tadi kan apa sih yang membedakan pakai sandal sama pakai kaos kaki? Ya, sandal sama kaos kaki. Sholat pakai kaos kaki itu sah tapi makruh. Bagi siapa? Bagi laki-laki dan bagi budak ya, itu makruh. Untuk perempuan sholat pakai kaos kaki itu boleh, bahkan ada ulama yang mensarankan atau mensunnahkan ya. Jadi pakai kaos kaki itu apa? Kalau nanti mukenanya itu kecil ya, lalu pas sujud itu kan kelihatan kakinya, itu nggak sah
Makanya kalau ada kaos kaki itu sah. Contoh umpamanya ada ibu-ibu pakai celana, terus pakai kaos kaki, lalu pakai baju laki-laki umpamanya ya sampai segini, ya, terus apa? Pakai sini terus jilbaban, sholat sah. Ya meskipun tidak pakai mukena. Nah mukena ini dipakai sholat itu kan ngapunten, yang paling banyak di Indonesia. Jadi kalau kita umroh atau berangkat haji, pokoknya ono mukenahan itu ya orang Indonesia. Ya kalau bahasa Malaysianya telekung. Ya, jadi saya tahunya ini juga diberitahu oleh orang sana. Jadi pakai mukena itu kebanyakan orang Indonesia. Bahkan orang Turki itu ya pakaian biasa itu seperti jubah itu sudah dipakai untuk sholat. Ya, basic sarungan ya kebanyakan orang Indonesia, ya banyak Indonesia. Tadi itu pagi ya gitu, ada Pak Poya itu namanya, Ustadz maaf ya, saya sholat tidak pakai apa masker. Takutnya minta ampun kalau di sana kan wajib pakai masker. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Sing penting sampean pakai sarung, itu aja cukup lah. Tidak pakai masker tidak apa-apa, yang penting pakai sarung daripada maskeran tidak pakai sarung. Nah itu yang bahaya nanti, ya. Jadi kalau aja masker diperbolehkan, nah ada lagi. Jadi gitu Pak ya. Jadi sangat beda ya. Jadi apa untuk kaos kaki sama, dan kaos kaki ini kan jarang kena najis. Ya, nggak mungkin kita kaos kaki terus ke jalan-jalan itu nggak mungkin. Kecuali orang kakinya sakit bubulen atau apa itu namanya ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau mukenanya pendek ya, ketika diangkat ini kan dari bawah kan kelihatan tangannya. Mukenanya pendek. Orang yang pendek kan. Ya, terus kalau diangkat kelihatan tangannya, ya. Jadi begini ibu-ibu ya, upayakan jangan sampai apa lebih dari ini, ya. Kalau ini terus sudah terbiasa dan memang tahu kalau itu apa aurat perempuan, maka nggak sah. Ya, upayakan kalau sholat ininya nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Kalau tahu ini itu aurat, lalu dilanggar begitu saja, ya us gak popo ya, itu nanti akan menjadikan tidak sah sholatnya, kecuali kalau nggak paham, ya. Mau enak gak ngaji guys, gak paham kan gitu loh. Nek gak paham kan gak popo. Lo tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya wajib nilai ilmu itu, ya. Jadi upayakan ya sejauh mana supaya tidak terseret begitu, ya. Ini karena aurat. Nah, bagaimana caranya? Ibu-ibu yang paling bisa, yang paling paham, supaya kesini sampai, karena besarnya ini Pak, sampai ketok kelek ini, mudun sampai ke kelek ini juga nggak pas ya. Nggak tahu kalau ibu ada yang begitu, mohon maaf, upayakan jangan sampai kelihatan tangannya gitu, ya. Ada lagi mungkin. Ya kalau ketika kita sujud, itu kan tangannya di dalamnya penuh. Kena. Nah. Begini, ya para ulama itu yang memakruhkan bahkan membatalkan itu kalau jidatnya ketutup, ya anggota sujud termasuk ini kaki lo gak nempel, kenapa? Kena kaos kaki kan gitu Pak ya, tapi sah, tapi hukumnya makruh untuk laki-laki, ya. Dengkul ini kan anggota sujud, ini ya kena pakaian, dengkulnya gak kena pakaian juga nggak sah karena ini jangan. Tangan juga begitu, ya. Ini paling tidak makruh, ya. Tapi kalau ini ketutup sedikit, makruh, ketutup semuanya tidak sah. Jadi rambutnya ada yang di sini sedikit gitu ya, atau kena ini maunya ya sedikit gitu, tapi ada yang nempel, itu makruh sholatnya. Ya, kalau ketutup kapunten saya ini karena panjang sekali, terus ini ketutup begini,
ya, ini ke sini terus ketutup, tidak sah. Karena ini namanya malbus atau pakaian. Karena saya berdiri juga ikut, ya. Jadi rukuk juga ikut, kecuali kalau diletakkan di bawah, itu sudah tidak pakaian, ya. Jadi tangan tidak apa-apa, masih tetap sah. Paling tidak hukumnya makruh, paling tidak, ya, semacam kaki tadi, ya, tapi tidak sampai batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.